Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Kajian merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah hal-hal yang membahagiakan hati seorang mukmin. Pasti kita ingin bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia. Kebahagiaan sejati bukanlah pada banyaknya harta, kedudukan, atau pujian manusia, tapi pada ketenangan hati yang terhubung dengan Allah. Itu kebahagiaan yang sejati seorang mukmin. Bagaimana ketenangan hati yang terhubung dengan Allah. Hati yang mengenal Rohnya akan tenang dalam setiap keadaan, lapang saat diberi, sabar saat uji, dan ridho dalam segala takdir. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kalau orang mukmin itu kalau ingat Allah, ya Allah kekasih, Allah adalah kekasih hati kita. Kalau kita ingat Allah, tentram hati kita. Kalau ingat manusia mungkin banyak yang kita pikirkan, banyak permasalahan. Tapi kalau ingat Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha memberi, Allah yang maha menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Masya Allah. Tadi hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini juga kita bisa lihat dari surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Bagaimana kalau kita setiap sholat itu ya kita selalu baca itu, kalau kita dalami, kita resapi itu indah sekali. Kita mengakui sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi itu ketenangan, bahagia ketika sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, bagaimana ya bahagia dalam pandangan mukmin ya. Jadi kalau kita ingin cari bahagia tuh nggak usah jauh-jauh. Ya, karena seorang mukmin itu cari bahagianya tadi ya mengingat Allah, karena ketenangan sejati tadi. Bagaimana dia terhubung dengan Allah, menjadikan Allah sebagai tujuannya. Tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, bagaimana sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Ingat Allah berarti menjadi tenang. Supaya bagaimana kita bisa happy, bisa bahagia dalam pandangan seorang mukmin, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah bahagia itu kalau kita ikhlas dalam bertauhid dan berpasrah kepada Allah. Jadi kalau hati kita ikhlas mentauhidkan Allah, tidak akan terbebani oleh penilaian manusia. Ia hanya berharap ridho Allah. Makanya rezeki yang paling tinggi itu adalah ridho Allah. Apa kalau kita akan selalu minta terus sama Allah supaya niat kita diluruskan. Ketika beramal soleh luruskan ya, jangan sampai amal soleh kita itu terkontaminasi dengan ada riya, ada ujub, ada bangga atau ada merasa lebih baik. Allah berfirman ya, yang itu ya, yang kedua rindu bertemu Allah. Jadi yang pertama tadi rindu Allah ya, yang saya sebutkan tadi ya. Bahagia sejati adalah ketika kita mendapatkan ridho Allah. Itu rezeki yang paling tinggi. Yang kedua adalah rindu bertemu Allah. Jadi kalau hati seorang mukmin itu bahagia kalau dia bertemu dengan Allah. Hati yang rindu kepada Allah akan merasa sempit jika jauh darinya dan lapang saat beribadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa rindu kepada Allah, barang siapa rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah ya. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan ya, bahagia itu ketika kita bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, rindu bertemu Allah. Bahkan tadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa rindu bertemu
Allah pun rindu bertemu dengannya. Masya Allah ya. Jadi ayo kita mulai sekarang dengan umur kita sudah tidak muda lagi. Mari kita ya persiapkan diri kita sebaik-baiknya bertemu dengan Allah. Kalau kita rindu bertemu dengan Allah dengan perbanyak ibadah-ibadah, setelah melakukan yang wajib tambah ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnahnya, puasa-puasa sunnahnya, itu bagian daripada ketaatan dan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, rindu itu buat apa? Ringan menjalankan ketaatan. Kalau kita ada rindu bertemu sama Allah, maksudnya rindu melaksanakan ibadah tuh gak berat melakukan ketaatan. Tenang menghadapi kematian. Kematian yang indah. Itu adalah kematian yang husnul khatimah. Kematian dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cita-cita kita. Kita meninggal, kita mengucapkan syahadat. Ya, dan Allah berkahi kita disampaikan nanti kita ketika Allah memanggil kita husnul khatimah mengucapkan kalimat syahadat. Amin, amin, amin. Kemudian rindu itu juga merhati apa? Menunggu akhir kehidupan dunia. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang betul-betul mempersiapkan hari akhiratnya, masa depannya. Masa depan adalah akhirat. Akhirat yang kita tuju. Orientasi kita adalah akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Karena dunia adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita beramal saleh. Yang ketiga, hati yang bahagia menurut seorang mukmin adalah merasa butuh kepada Allah. Jadi hanya pada Allah kita butuh. Kebutuhan terbesar manusia bukan pada harta atau manusia, tetapi pada Allah. Kan Allah semua yang kasih. Allah berfirman, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Dalam surat Fatir ayat 15. Di surat Fatir 15 Allah mengingatkan kita, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Kita butuh Allah. Jadi kita butuh semua. Keinginan kita tuh pada Allah saja mintanya. Kita butuh sehat, minta sama Allah. Butuh rezeki, minta sama Allah. Butuh selamat dunia dan akhirat, minta Allah. Butuh sukses kita dalam pekerjaan kita, minta sama Allah. Kita yang butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, ayo datang kepada Allah. Ayo rindu bertemu sama Allah. Rindu bermunajat kepada Allah. Rindu dalam ketaatan dan kebaikan, beribadah hanya semata-mata tadi mencari ridha Allah. Hati yang sadar akan kebutuhannya kepada Allah, akhirnya apa? Tidak sombong saat diberi. Kan yang beri Allah. Dia tidak ada merasa sombong. Karena saya pintar, saya kaya, saya hebat, saya cerdas. Bukan. Semuanya itu yang ngasih Allah. Jadi kalau kita tahu kita butuh Allah, yang ngasih kita Allah, karena semua apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah, kita hanya sekedar titipan saja. Harta titipan. Bahkan diri kita sendiri adalah titipan, bukan milik kita, milik Allah. Kalau ada perasaan bahwasanya kita tidak ada yang kita miliki karena semuanya adalah milik Allah, dan kita selalu butuh Allah, insya Allah terhindari tidak sombong. Ketika saat diberi, tidak merasa sombong. Ketika saat diberi, tidak putus asa. Saat diuji dia tidak putus asa, karena dia tahu ini Allah kok yang menguji. Diberi rezeki, nikmat, ini Allah yang ngasih. Dia syukur. Ya, ketika diuji, dia juga ingat ini Allah yang uji. Dia putus asa. Selalu dia kembali kepada doa. Masya Allah ya, indahnya seorang mukmin itu begitu, bahagianya selalu dekat dengan Allah. Apalagi yang kita lakukan seorang mukmin agar selalu bahagia? Itu tadi ya. Jadi bahagia ini kita bicara bahagia, bagaimana ketenangan hati itu adanya keterikatan kita kepada Allah. Kalau kita terikat hati kita kepada Allah, itulah sumber kebahagiaan. Ayo kita usaha ya dengan beberapa poin ini ya. Keempat, agar hati kita ini bahagia, ya, mengetahui nikmat tertinggi adalah melihat wajah Allah nanti di surga. Masya Allah, Masya Allah ya. Kenikmatan tertinggi di surga bukan istana atau sungai, tetapi melihat wajah Allah yang kita rindukan. Allah di dunia tidak bisa kita lihat, tetapi Allah selalu memberi kita. Allah di dunia tidak bisa kita lihat, tetapi Allah selalu menjaga kita, menjamin rezeki kita, melindungi kita. Insya Allah kalau kita nanti yang mendapatkan mendapatkan nikmat kebahagiaan yang paling tinggi, itu juga adalah kenikmatan yang tertinggi di surga, bukan istana atau sungai, tapi melihat wajah Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah menyingkap hijabnya, maka tidak ada nikmat yang lebih mereka cintai selain melihat Rob mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, berarti kerinduan yang luar biasa kalau kita bisa melihat wajah Allah.
Karena kita rasa cinta, rasa rindu, dan masukkan ke surga. Masukkan surga bisa melihat wajah Allah. Masya Allah. Dan Allah ya perkenankan kita semua yang menonton video ini, tayangan ini, di YouTube ini, insya Allah dimasukkan dalam surga firdaus Allah. Amin, amin, alamin. Nah, kesadaran ketika kita bisa melihat wajah Allah di surga, kita merasa dunia ini terasa kecil. Ibadah kita terasa bermakna. Makanya orang tuh semakin baik, semakin itu kalau dia semakin dekat sama Allah, semakin khusyuk dia ibadah, semakin banyak dia beramal soleh, semakin dia berhati-hati, dia berpikir indikatornya itu Allah ridho atau tidak ya. Kalau Allah ridho dia lakukan, dia lanjutkan. Tapi kalau Allah tidak ridho, dia tinggalkan. Karena dia sesuai dengan kehendak pemilik dirinya, pemilik alam semesta, langit dan bumi ini Allah. Jadi kalau kita ada kerinduan dari wajah Allah di surga, ibadah kita terasa bermakna, hati itu pasti penuh harap dan bahagia. Kalau dunia kita merasa ya bertemu dengan orang yang kita cintai aja senang sekali, bertemu dengan anak yang mungkin di luar kota atau anak yang jauh dari kita ya, itu pasti kita senang sekali. Apalagi kalau kita bisa sampai bertemu dengan Allah, masya Allah ya. Kemudian nanti mukmin yang bahagia itu adalah mengetahui bahwa pertolongan dan rezeki ada pada Allah. Hati kita jadi tenang, jadi bahagia kita, tenang kita tuh kita yakin rezeki dan pertolongan tidak pernah salah alamat. Allah berfirman, tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Surat Hud ayat 6. Jadi kita jangan merasa khawatir. Kita ikhtiar terus, bukan berarti kita tidak berikhtiar, duduk-duduk malas-malasan atau tiduran, tetap ikhtiar. Tapi kita yakin Allah itu akan memberi rezeki, dijamin oleh Allah rezekinya. Tadi surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah yang menjamin rezeki. Jadi kita tenang, kita akan jadi bahagia karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Keyakinan ini akan menghilangkan kecemasan. Oh ya, bagaimana ya rezeki saya? Jadi kalau kita ada rasa tauhid yang bagus, keimanan yang bagus, itu akan bisa menghilangkan kecemasan, bisa menguatkan tawakal, menumbuhkan rasa syukur. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa jadi tenang, ya. Nanti kita bisa menjadi lebih tentram, ya. Mengetahui bahwa kemudaratan bergantung pada selain Allah. Tidak ada mudarat yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seluruh manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Hadis ini. Jadi kita tidak perlu cemas apa yang terjadi pada diri kita. Kalau Allah ya yang akan menjaga kita. Karena tadi tidak ada mudarat yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi jangan terlalu cemas dalam kehidupan ini. Kita ada Allah. Mintalah kepada Allah. Minta pertolongannya, minta perlindungannya agar kita semuanya terhindar dari musibah, balak ataupun bencana. Hati menjadi apa kalau kita tahu semua itu atas izin Allah? Berani dengan kebenaran, tenang dari rasa takut yang berlebihan, kuat menghadapi ancaman. Walaupun kadang-kadang kita dengar berita di sana sini kita ada Allah, yakin ada Allah, semua akan baik-baik saja, semua akan aman saja. Asal hati kita connect dengan Allah, asal keterhubungan kita, kedekatan kita itu sangat dekat dengan Allah. Yang ketujuh, bagaimana hati kita bahagia menurut ya seorang mukmin adalah mengetahui bahwa bergantung pada makhluk adalah kerugian. Makhluk itu lemah, terbatas dan berubah-ubah. Kalau Allah itu maha segalanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Sering kita dengar ini ya, surat Talak ayat 3. Jadi kita ini akan dijaga. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah itu akan mencukupi kita. Jadi jangan bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk nanti ada khawatirnya kekecewaan, ya. Kekecewaan atau mungkin ada rasa putus asa, ya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah itu maha segalanya dan Allah maha baik. Allah maha melindungi, maha menjaga kita, dan Allah maha menjamin semua kebutuhan kita. Tapi kita bertawakal kepada Allah, terus meminta kepada Allah, terus bermunajat kepada Allah, terus bersandar kepada Allah. Tergantungan pada makhluk itu akan melahirkan kecewa. Tergantungan pada makhluk akan melahirkan kegelisahan, sempit hati. Tapi kalau kita
Bergantungnya hanya kepada Allah, tenang hati kita. Bergantung kepada Allah, hilang rasa gelisah. Bergantung kepada Allah, akan lapang hati kita. Nah, itu tadi ya. Kalau semuanya kita lakukan, soal tenang hati kita kalau kita bergantung kepada Allah. Kemudian kita bahagia juga mengetahui bahwa manfaat berada di bawah kekuasaan Allah. Allah adalah satu-satunya pemberi manfaat sejati. Jadi kalau kita pahami Allah adalah satu-satunya pemberi manfaat sejati, kita insya Allah akan terjaga kehidupan kita, akan terjaga ya aktivitas kita, karena kita tahu Allah akan menjaga kehidupan kita. Nah, inilah beberapa hal yang bisa disampaikan bagaimana seorang mukmin itu bisa tenang hatinya, bisa bahagia hatinya. Jadi bahagia bukan hanya berapa banyak harta yang peroleh, kedudukan, jabatan, itu bisa menjadi suatu ujian, tapi ketenangan, bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati itu apabila ada keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bahagia selalu di dunia dan bahagia juga di akhirat. Selama kita bersama dengan Allah dan Rasulnya, bersama dengan orang yang soleh-soleha, bersama dengan ketaatan, bersama dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan menjaga kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kurang dan khilafnya, kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim kepada para pemirsa semua. Saya minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.